Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kenikmatan sehingga bisa melakukan aktivitas kuliah online atau daring via YouTube dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Resti Agustriani SPD MPD karena telah memberikan waktu kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk melakukan presentasi secara online. Sebelum ke materi, izinkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada saya, Dendika Rayhan Agar dengan NPM 192191054. Kemudian ada Royan Farhani Iskandar dengan NPM 192191064. Kemudian ada Anjas Daryawan Tarigan dengan NPM 192191074. Kemudian ada Agung Manarul Fuad dengan NPM 192191057. Kemudian ada Abdul Husna dengan NPM 192191068. Kemudian ada Rifki Ilham dengan NPM 162191154. Mungkin itu perkenalan dari kami. Dilanjutkan dengan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang bersifat fungsional dan kualitasnya lebih tinggi dari perkembangan motorik. Kemudian hasil dari perkembangan motorik tersebut, anak akan dipaksa untuk mengolah pikirannya, seperti anak akan mengetahui hasil dari apa yang mereka lakukan. Kemudian ada teori perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget mengemukakan bahwa ada 3 hal pokok di dalam peristiwa jiwa, yaitu yang pertama, perkembangan fungsi tetap tidak berbeda atau permanen. Konten adalah rangsangan-rangsangan dan respon-respon yang dapat dilihat dan dicatat. Kedua, struktur dalam peristiwa ini meliputi caranya, seperti melihat, menghafal, dan menangkap. Dan hasilnya dari caranya tersebut, rangsangan benda terhadap tangan. Yang ketiga, fungsi dari perbuatan anak ialah adaptasi, yaitu penerimaan dan pencatatan input dan akomodasi tiap-tiap unsur yang diamati terhadap unsur-unsur yang lain. Kemudian ada 2 fungsi kognitif. Yang pertama ada pengorganisasian, yaitu pensistematisasian berbagai informasi yang diterimanya ke dalam struktur kognitif menjadi lebih berarti. Yang kedua ada adaptasi, yaitu suatu proses mencari keseimbangan antara yang sekarang diketahui dan difahami dengan segala sesuatu yang akan dihadapi. Kemudian ada skemata. Skemata kurang lebih sama dengan modifikasi dan mediasi, serta merupakan unit struktural yang bersifat umum. Skemata merupakan mekanisme penyesuaian terhadap rangsangan-rangsangan yang baru. Oleh karena itu, skemata selalu berubah bentuknya agar mampu mengadakan penyesuaian yang lebih baik. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Royan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Royan Farhani Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit-unit atau periode perkembangan kognitif. Pada masa remaja, perkembangan kognitif ialah perubahan kemampuan mental seperti belajar dan pembelajaran, memori atau ingatan kan sebagai
seorang kita harus memahami tentang short time memory, memori pendek, dan long time memory, memori panjang. Sebagai seorang kita harus tahu dan memahami tentang hal tersebut, kemudian menalar atau menghafal. Terus berpikir, hanya think before action, berpikir sebelum melakukan, atau think before speak, berpikir sebelum berbicara. Kan kita dianjurkan untuk berpikir terlebih dahulu dalam akan melakukan suatu kegiatan atau melakukan aktivitas gitu. Kemudian bahasa, ini sangat penting. Bahasa sangat penting. Kita harus tahu dan memahami tata cara menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Kemudian menurut seorang ahli, perkembangan kognitif ini berkembang secara bertahap atau sistematis, tergantung seorang itu aktif tidaknya dalam belajar di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang lainnya. Kan ilmu itu bisa didapat di mana saja dan dari siapa saja, tidak harus di lingkungan sekolah atau mengandalkan sekolah saja itu. Kemudian ada teori ini dari teori Piaget. Menurut teori Piaget, remaja itu sangat termotivasi untuk memahami dunianya, karena hal ini merupakan bentuk adaptasi biologis. Remaja secara mengonstruksikan dunianya sendiri itu, dunia kognitifnya sendiri. Dengan demikian, jadi informasi ilmu, pemahaman, pengalaman yang didapat itu tidak hanya dituangkan pada pikiran mereka saja gitu. Agar dunia dan pemahaman seluruh pengalaman itu dapat dipahami, remaja mengorganisasikan pengalamannya begitu. Kemudian mereka juga mengadaptasikan pemikiran mereka yang melibatkan gagasan-gagasan baru, karena informasi ini dapat meningkatkan pemahaman mereka. Itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Royan atas penyampaian materinya. Dilanjutkan materi yang selanjutnya oleh Saudara Anjas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kenalkan, nama saya Anjas Deriawan Tarigan. Saya akan melanjutkan materi tersebut. Nah, di sini ada tingkatan 4 koordinasi skemata sekunder 8 sampai 12 bulan. Dalam tingkatan ini, keempat kategori dalam tingkatan 3 tersebut semakin berkembang dan berkembang pula satu kategori lagi, yaitu kausalitas. Yang pertama, tingkah laku anak bersifat internasional. Cara dan tujuan telah nampak jelas. Bedanya, anak telah mulai dapat menyingkirkan rintangan yang menghalang-halangi tujuan yang berkehendak dicapainya. Anak telah dapat bermain-main dengan benda-benda, yaitu contohnya cara dan tujuan jadi satu. Dan anak telah bertingkah laku ke arah memecahkan masalah. Contohnya mampu memisahkan cara dan tujuan dan mampu melihat hubungan antara keduanya. Yang kedua, dalam tingkatan ini anak telah mampu menggambarkan benda-benda dalam kesadarannya, atau dengan kata lain, anak telah mengenal arti simbolis. Yang ketiga, pengintasan benda-benda baru ke dalam skemata yang telah ada perjalanan terus
selain dengan pengalaman anak dan ke hari-harinya. Yang keempat, pengenalan terhadap benda semakin meningkat melalui berbagai cara. Anak mulai tertarik dan mampu melihat beda dan berkembang sisinya. Kemampuan mengenali ruang juga semakin berkembang. Yang kelima, dalam tingkatan ini tingkah laku anak mulai diarahkan pada pencapaian hasil perebutannya, misalnya menyingkirkan penghalangan atau mengganggu harapan sampai ada orang lain membuatnya. Nah, yang kedua di sini ada tingkatan kelima, reaksi sekuler ketiga, 12 sampai 78 bulan. Disebut reaksi ketiga tersier, sebab anak dalam tingkatan ini mulai mengadakan penyidikan untuk menemukan hal-hal sifat-sifat yang baru dari benda-benda atau peristiwa-peristiwa. Yang pertama itu tingkah laku anak sangat internasional, bervariasi dan mencoba memanipulasi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, simbolisasi benda-benda semakin meningkat, begitu juga pemahaman tentang ruangan dan waktu. Peristiwa-peristiwa diikuti secara beruntun. Yang ketiga, konsep kualitatif dalam masa ini semakin berkembang, yaitu semakin bermacam-macam cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Tingkah laku anak semakin efisien. Dan di sini ada yang ketiga, tingkatan 6. Penemuan cara-cara melalui mental 8 sampai 24 bulan. Tingkatan ini merupakan masa transisi ke subperiode para operasional. Inilah proses transisi yang nampak sekali sejak dari tingkatan 4. Penerapan skemata terhadap situasi baru. Tingkatan kelima itu modifikasi skemata untuk menyesuaikan situasi baru. Tingkatan 6 itu penemuan cara-cara baru melalui asimilasi antara skemata. Yang pertama itu tingkah laku anak, fungsi skemata. Tidak lagi atau tidak selalu tergantung pada input sensoris. Dengan kata lain, eksperimentasi dan koordinasi terjadi sebelum terjadi penyesuaian dengan situasi sekitar. Yang kedua itu simbolisasi benda-benda yang semakin meningkat berat menguasai ruang dan waktu. Mungkinkah anak mempunyai ingatan akan peristiwa-peristiwa masa lalu dan gambaran fantasi untuk masa mendatang. Yang ketiga itu simbolisasi terjadi pula atau atas hubungan sebab akibat. Anak tidak saja mampu membayangkan bagaimana cara untuk mencapai hasil, namun mampu pula membayangkan atau memikirkan hasil yang mungkin dicapai dengan sesuatu cara tertentu. Nah, di sini ada keempat, peniruan dan permainan. Peniruan adalah merupakan proses akomodasi saja dari fungsi kognitif, sedang mempermainkan play merupakan proses asimilasi saja dan fungsi kognitif. Dalam tingkatan 1 belum ada peniruan maupun permainan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih atas penyampaian materinya yang disampaikan oleh Saudara Anjas. Kemudian dilanjutkan materi yang selanjutnya yang disampaikan oleh Saudara Agung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nama saya Agung Manarul dari kelas B NPM 1929 1057. Baik, materi selanjutnya yaitu
Masa tingkatan 3 anak. Pada masa ini, si anak mampu menirukan suara atau gerakan yang dilihatnya secara berulang-ulang. Pada tingkatan 4 anak, si anak mampu menirukan hal-hal yang baru yang sudah terperinci, namun si anak masih belum bisa memahami makna yang ditirukannya. Pada masa tingkatan 5 anak, si anak mampu menirukan gerakan-gerakan dan suara-suara yang lebih sempurna. Pada tingkatan 6 anak, si anak mampu menirukan beberapa hal, yaitu model-model baru yang lebih kompleks. Yang kedua, objek-objek lain selain manusia. Dan ketiga adalah model-model yang secara fisik tidak ada dekatnya. Selanjutnya, periode operasi konkret 2-12 tahun. Dalam periode ini terdiri dari 2 subperiode, yaitu yang pertama subperiode praoperasional 2-7 tahun yang meliputi perubahan sensori motor dan perbedaan dengan orang dewasa. Yang kedua adalah subperiode operasi konkret 7-12 tahun yang meliputi kombinasi reversibilitas, asosiasi, identitas, konversi, dan tata urutan. Kembali lagi pada subperiode praoperasional 2-7 tahun. Pada tahun-tahun pertama masa ini 2-4 tahun, si anak lebih sering bertanya, mencari, dan menyelidiki sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya 4-7 tahun, si anak berkembang secara intuitif, yaitu penalaran yang terjadi secara spontan. Selanjutnya yaitu perubahan dari sensori motor. Ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama, perubahan yang paling esensial. Dalam masa ini, si anak telah mampu mengadakan manipulasi simbol-simbol yang mewakili lingkungan sekitarnya. Yang kedua, fungsi simbolik. Dalam masa ini, si anak mampu membedakan dengan jelas simbol antara simbol dan artinya. Dan yang ketiga adalah tingkah laku adaptasi. Dalam masa ini, si anak sudah bersifat intelijen. Dengan kata lain, tingkah lakunya sudah terorganisir dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penyampaian materinya yang disampaikan oleh Saudara Agung. Selanjutnya akan disampaikan materi yang selanjutnya oleh Saudara Abdul Husna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Melanjutkan materi presentasi, yaitu poin D, mula-mula timbulnya fungsi simbolik. Fungsi simbolik mempunyai arti penting di masa mendatang. Jadi tumbuhnya fungsi ini bermula dari proses imitasi, kemudian diberi arti dalam proses asimilasi ke dalam skemata yang menggambarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Yang poin selanjutnya, hubungan dengan bahasa. Terdapat hubungan antara kemampuan verbal dengan kemampuan mental. Misalnya, anak berbicara sendiri, kemudian berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, 2. Perbedaan dengan orang dewasa. Ada beberapa perbedaan antara perkembangan kognitif anak dengan orang dewasa, yaitu yang pertama, konkret. Anak dalam periode operasi konkret lebih bersifat fleksibel dan abstrak. Jadi dalam perkembangan ini, penalaran anak bersifat coba-coba mental, belum mampu mengadakan analisis maupun sintesis. Yang kedua, kesearahan penalaran. Dalam masa ini, penalaran anak baru searah, belum dua arah. Anak belum mampu berpikir matematis atau logis. Selanjutnya, poin ketiga, itu egosentrisme. Dalam masa ini, proses simbolis masih bersifat egosentris menurut pikiran dengan caranya sendiri. Terus yang keempat, pemusatan perhatian. Jadi anak cenderung memusatkan perhatiannya pada satu hal atau peristiwa saja. Poin selanjutnya, perhatian yang putus-putus atau tidak ada kebulatan. Perhatian anak dalam masa ini juga bersifat putus-putus. Jadi si anak belum mampu mengintegrasikan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diperhatikan secara lepas
tadi dalam satu kebulatan. Terus dalam poin terakhir, F, penalaran transduktif. Penalaran anak dalam masa ini masih bersifat transduktif, belum mampu berpikir induktif. Sebagaimana penalaran orang dewasa, penalaran anak masih bersifat kasar, kaku, kurang jernih, dan kurang cepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Abdul Husna atas penyampaian materinya. Kemudian dilanjutkan materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Rifki Ilham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rifki Ilham, angkatan 2016. Langsung saja di sini saya membahas tentang periode operasi formal. Saya merangkum dari dua teori. Pertama, teori yang ada dalam buku, yang kedua, teori Piaget. Teori yang ada dalam buku terlebih dahulu. Periode operasi formal, usia 12-18 tahun bisa disebut juga dengan usia remaja. Teori ini atau periode ini bisa disebut periode dalam perkembangan kognitif, di mana anak telah mampu berpikir logis dan abstrak. Dalam penalaran, anak tidak lagi memakaikan bahan-bahan konkret, melainkan verbal. Anak telah mampu berpikir teoritis atau hipotesis. Jadi, selain anak mampu berpikir teoritis, berdasarkan teori-teori yang ada, anak juga mampu berpikir hipotesis, yaitu berupa dugaan atau masalah yang masih harus dibuktikan. Dan adapun kriteria atau ciri-cirinya, yaitu dengan kata lain, penuh dengan teori-teori tentang dirinya dan kehidupan, penuh dengan rencana-rencana untuk dirinya dan masyarakat yang akan datang, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang melayang jauh tentang melayang jauh ke depan. Jadi, masa remaja ini masa-masanya bisa disebutkan masa-masa kita, di mana kita lebih memikirkan diri kita. Diri kita itu di pandangan orang lain itu seperti apa, dan kita itu perannya untuk kedepannya seperti apa. Ambil saja contoh, misalkan basicnya dari sepak bola. Melihat kondisi di masyarakatnya itu belum ada pelatihan atau SSB sepak bola, maka si anak atau si remaja itu berpikir ke depan tentang bagaimana caranya memberikan solusi dengan cara misalkan membuat pelatihan atau SSB sekolah sepak bola. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, contoh lain yaitu kita berpikir misalkan di suatu masyarakat itu kita mendapatkan permasalahan tentang atlet voli. Atlet volinya itu berbakat bagus, tetapi dia tubuhnya itu, tinggi badannya itu pendek-pendek. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bisa memecahkan masalah, entah itu perbaikan gizi, entah itu seperti apa. Kita mencari masalah, itu masa-masa remaja kita. Itu mungkin teori yang ada dalam buku. Dari teori Piaget, tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai pada usia 11-16 tahun, berlanjut sampai dewasa. Karakteristik diperoleh kemampuan untuk berpikir menalar dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seorang dapat memutuskan seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Perkembangan yang terjadi pada perangkat ini untuk berpikir secara sistematis dapat digunakan memecahkan masalah secara sistematis. Maksudnya di sini dapat memecahkan masalah secara sistematis ini di sini misalkan ambil saja contoh Royan. Royan berangkat ke kampus dari Singaparna. Tiba-tiba di tengah perjalanan di Mangkubumi motor Royan mogok. Kalau Royan tidak berpikir kritis, mungkin ketika motornya mogok, Royan langsung mengambil kesimpulan, ini mogok, ini harus cari bengkel. Tetapi kalau usia remaja itu tidak cukup seperti itu. Kita harus berpikir kritis, kita harus mencari tahu permasalahan yang terjadi. Misalkan ketika motor mogok itu kita cek dulu, ini bensinnya habis, bannya bocor, ataupun seperti apa, sehingga kita dapat menemukan permasalahan tersebut. Itu dari ketika kita memecahkan masalah motor mogok. Kita lagi tidak lepas dari percintaan masa remaja. Misalkan Royan berhubungan dengan si Bella. Tiba-tiba si Bella itu memutuskan untuk tidak pacaran lagi. Nah, kalau Royan tidak berpikir kritis, mungkin Royan udah mengambil keputusan, ya udah, dia sudah mungkin tidak cinta lagi.
Tetapi untuk masa remaja yang kedepannya sebagai harapan bangsa, kita berpikir, nah si Bella itu memutuskan saya itu kenapa ya? Apakah saya itu kurang ganteng, kurang putih, ataupun saya itu kurang baik, ataupun ada lelaki lain yang lebih sempurna yang mencintainya, atau seperti apa? Mungkin itu bisa disebutkan masa remaja yang berpikir kritis, yang berpikir ke depan, berpikir baik. Tidak cukup ketika ada masalah itu selesai, kita harus mengkajinya sampai kita menemukan jawabannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Rifki Ilham atas penyampaian materinya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.